Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizka dari kelas B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi pembelajaran yang ada di SD kelas tinggi. Pada video kali ini materi pembelajaran yang akan saya paparkan yaitu dongeng. Penjelasan ini akan mencakup definisi dongeng, struktur intrinsik, analisis, dan cara menulis cerpen serta teknik yang efektif untuk menyimak cerpen dan evaluasi keefektifannya pada tingkat SD kelas tinggi. Baik, langsung saja pemaparannya. Sebelum membahas cerpen dan teknik menyimak yang efektif untuk cerpen, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang menyimak dan keterampilan menyimak. Pertama-tama yaitu menyimak. Menyimak adalah suatu kegiatan dalam berbahasa yang melibatkan proses mendengarkan dengan penuh perhatian dan pemahaman terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau apa yang dibacanya. Ini bukan sekedar mendengar kata-kata, tetapi juga memahami makna yang terkandung di dalamnya, serta mampu menafsirkan pesan yang disampaikan dengan tepat. Sedangkan keterampilan menyimak adalah kemampuan seseorang untuk mendengarkan, memahami, dan merespon dengan baik terhadap informasi yang diterima melalui berbagai media, baik itu lisan, tulisan, maupun visual. Ini melibatkan kemampuan untuk fokus, menganalisis, dan menginterpretasi pesan yang ingin disampaikan, serta merespons dengan cara yang sesuai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi cerpen. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Ini adalah karya sastra berbentuk prosa naratif yang ceritanya singkat dan biasanya bisa dibaca dalam sekali duduk. Cerpen cenderung memiliki alur yang langsung dan konflik yang cepat terselesaikan. Cerpen memiliki beberapa ciri khas. Ciri yang pertama yaitu cerita yang singkat dan padat. Ciri kedua yaitu fokus pada satu peristiwa atau kejadian. Ciri ketiga yaitu alur sederhana. Ciri yang keempat yaitu tokoh terbatas. Dan ciri yang terakhir yaitu konflik cepat terselesaikan. Selanjutnya yaitu struktur cerpen. Struktur cerpen terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, orientasi atau pengenalan, di mana kita diperkenalkan dengan tokoh, latar, dan suasana cerita. Kedua, komplikasi atau masalah, yaitu bagian di mana konflik mulai muncul. Ketiga, resolusi atau penyelesaian, di mana konflik yang muncul diselesaikan. Selanjutnya, unsur intrinsik cerpen. Unsur-unsur intrinsik adalah elemen dasar yang membentuk cerpen. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah pokok pikiran atau ide utama yang mendasari cerita. Misalnya, tema tentang persahabatan, keberanian, atau cinta keluarga. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh adalah karakter dalam cerita, sementara penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh tersebut. Penokohan dapat dilihat dari tindakan, ucapan, pemikiran, dan interaksi tokoh dengan tokoh lain. Yang ketiga yaitu alur. Alur adalah jalan cerita dari awal hingga akhir. Alur bisa maju atau progresif, mundur atau flashback, atau campuran yaitu gabungan dari alur maju dan mundur. Yang keempat yaitu latar. Latar adalah setting atau tempat dan waktu terjadinya cerita. Ini mencakup latar fisik seperti desa atau kota, latar waktu seperti pagi atau malam, dan latar sosial seperti kondisi kehidupan masyarakat. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menceritakan cerita. Sudut pandang bisa berupa orang pertama, yaitu aku, orang kedua, kamu, atau orang ketiga, dia. Sudut pandang ini bisa serba tahu atau terbatas pada pandangan satu tokoh. Yang keenam atau yang terakhir yaitu amanat.
Amanat adalah pesan moral atau pembelajaran yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Pesan ini biasanya tersembunyi dalam cerita dan dapat diambil setelah membaca cerpen hingga akhir. Selanjutnya, mari kita lihat contoh cerpen Kancil dan Buaya. Tema cerpen ini adalah kecerdikan. Tokohnya adalah kancil dan buaya, alurnya maju, latarnya adalah sungai di hutan, dan sudut pandangnya orang ketiga. Selanjutnya, analisis cerpen. Analisis cerpen bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana setiap unsur intrinsik bekerja sama untuk membentuk cerita. Misalnya, kita bisa menganalisis bagaimana tokoh utama menghadapi konflik dan bagaimana konflik tersebut diselesaikan. Kita juga bisa melihat bagaimana latar mempengaruhi suasana cerita dan tindakan tokoh. Selanjutnya, keterampilan menulis cerpen. Menulis cerpen melibatkan kreativitas dan imajinasi. Langkah-langkahnya meliputi menentukan tema, membuat tokoh dan karakter, menyusun alur, menentukan latar dan sudut pandang, serta menyampaikan amanat. Yang pertama yaitu menentukan tema. Mulailah dengan menentukan tema yang ingin kalian tulis. Tema bisa tentang persahabatan, petualangan, atau nilai-nilai kehidupan lainnya. Yang kedua, membuat tokoh dan karakter. Buatlah tokoh-tokoh yang menarik dan berikan mereka karakter yang kuat. Tentukan sifat, kebiasaan, dan latar belakang mereka agar terlihat nyata dan bisa diterima oleh pembaca. Yang ketiga yaitu menyusun alur. Susunlah alur cerita dengan baik, mulai dari pengenalan, konflik, hingga penyelesaian. Pastikan alur berjalan dengan logis dan menarik untuk diikuti. Yang keempat yaitu menentukan latar dan sudut pandang. Tentukan latar yang sesuai dan buatlah sudut pandang yang jelas. Latar membantu membentuk suasana cerita, sedangkan sudut pandang menentukan bagaimana cerita disampaikan kepada pembaca. Yang terakhir yaitu menyampaikan amanat. Pikirkan baik-baik pesan atau amanat yang ingin kalian sampaikan melalui cerita kalian. Amanat ini bisa berupa nilai moral atau pelajaran penting yang dapat diambil oleh pembaca. Selanjutnya yaitu teknik yang efektif untuk menyimak cerpen pada tingkat SD kelas tinggi. Yang pertama yaitu menyimak naratif. Guru membacakan cerpen dengan intonasi yang sesuai dan ekspresi yang menarik. Guru dapat mengukur keefektifan teknik ini dengan mengamati reaksi siswa. Apakah mereka terlibat dalam cerita? Apakah mereka mampu menangkap nuansa dan emosi cerita? Selain itu, tes penilaian formatif atau diskusi setelahnya dapat membantu menilai pemahaman siswa. Yang kedua yaitu menyimak dengan catatan. Siswa mendengarkan cerpen sambil mencatat poin-poin penting seperti nama tokoh, latar, dan alur cerita. Guru dapat mengevaluasi efektivitas teknik ini dengan melihat keakuratan catatan siswa dan kemampuan mereka dalam merangkum cerita. Yang ketiga yaitu menyimak dengan diskusi. Setelah menyimak cerpen, guru memfasilitasi diskusi kelas untuk membahas unsur-unsur intrinsik dan pesan cerita. Yang keempat yaitu menyimak interaktif. Siswa aktif bertanya dan menjawab pertanyaan selama atau setelah mendengar cerpen. Guru dapat mengevaluasi efektivitas teknik ini dengan memperhatikan tingkat partisipasi siswa dalam interaksi, keakuratan jawaban mereka, dan apakah interaksi tersebut membantu mereka untuk memahami cerita dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu evaluasi keefektivitas teknik menyimak cerpen. Yang pertama yaitu observasi aktivitas. Guru dapat mengamati aktivitas dan partisipasi siswa selama penyampaian cerpen dan diskusi, serta melihat apakah siswa terlibat aktif dalam mendengarkan dan berpartisipasi dalam diskusi. Yang kedua yaitu uji pemahaman. Menggunakan pertanyaan atau kuis singkat setelah menyimak cerpen
untuk menguji pemahaman siswa tentang cerita yang didengarkan dan kemampuan mereka merangkum informasi yang relevan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penilaian kualitatif. Mengumpulkan catatan atau ringkasan yang dibuat siswa selama menyimak cerpen dan mengevaluasi tingkat keakuratan dan kedalaman pemahaman mereka. Yang keempat atau yang terakhir yaitu feedback guru. Memberikan umpan balik langsung kepada siswa setelah sesi menyimak cerpen atau diskusi, baik secara individual maupun sebagai kelompok, untuk memberi mereka panduan tentang area yang perlu ditingkatkan dalam pemahaman cerpen. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.